Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati dan saya banggakan Ibu Dr. Nur Agustin SKP MSI selaku dosen pembimbing. Yang saya hormati dan saya banggakan juga Ibu Dr. Mega Hasanul Huda, spesialis keperawatan anak selaku dosen penguji. Yang saya cintai dan saya banggakan seluruh teman-teman oponen dan hadirin yang bisa dapat berhadir pada seminar proposal skripsi saya pada hari ini, yaitu pada Senin 5 Juni 2023 dengan judul Gambaran Resiliensi Remaja Pengguna Aktif Media Sosial di Kota Depok. Adapun outline dari presentasi seminar proposal penelitian skripsi saya pada hari ini, yaitu yang pertama bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode penelitian, kemudian daftar pustaka yang terakhir. Masuki yang pertama yaitu bab 1 atau pendahuluan. Latar belakang. Sini latar belakang saya ambil sisi remaja, yaitu remaja adalah masa transisi dari anak menuju dewasa. Terbagi dalam 3 tahapan: remaja awal usia 11 sampai 14 tahun, remaja tengah 15 sampai 17 tahun, remaja akhir 18 sampai 20 tahun. Kemudian di Indonesia batasan usia remaja adalah kelompok usia 10 tahun sampai dengan 18 tahun. Ini menurut Hockenberry 2015, Permenkes nomor 25 tahun 2014. Remaja sendiri adalah periode atau masa terjadi kekacauan emosional, storm dan stres, badai dan tekanan. Di mana terjadi ketakutan, fobia, depresi, kecemasan, perasaan sedih, kemarahan, frustasi, dan gugup sebagai akibat dari perubahan fisik dan hormonal. Stres pada wanita lebih besar 2 kali lipat dari laki-laki. Kemudian terjadi tuntutan lingkungan dan sosial. Ini menurut Griffith et al. 2021, Mancini et al. 2022, National Academy of Science 2019. Stress resilience diperlukan untuk menghadapi tekanan internal maupun eksternal. Jadi ketahanan stres sendiri itu diperlukan. Kemudian dari sisi remaja dan media sosial. Lingkungan sosial remaja itu semakin luas, di mana dia mendekat teman sebaya menjauh orang tua, bahkan merambah hingga pada interaksi dengan media sosial dengan teman sebayanya. Ini Diansah et al. 2019, Maruwoko 2019, Moleman et al. 2022. Waktu yang dihabiskan untuk media sosial bagi remaja itu rata-rata 2-3 jam dalam sehari global. Ternyata di Indonesia itu lebih tinggi lagi, yaitu sekitar rata-rata 3 jam 23 menit. Di satu sisi rentan menimbulkan masalah kesehatan, namun di sisi lain dapat menjaga komunikasi pengetahuan mereka. Menurut Mike et al. 2022, Redwood dan Rob 2018, Victoria dan Fox 2018. Beberapa atau beragam media sosial ikut remaja adalah antara lain TikTok, YouTube, Instagram, Snapchat, Facebook, Twitter, Tweets, WhatsApp, Reddit, Tumblr, dan sebagainya. Dari sumber Pew Research Center 2022. Ini beberapa dampak positif dari penggunaan media sosial. Di antaranya meningkatkan harga diri, dukungan sosial, ekspresi diri, menyebarkan kebaikan dan penghargaan sosial, manfaat terkait tugas dan sumber pendidikan, keterampilan dunia nyata, meningkatkan kreativitas, interkonektivitas dan identitas, promosi bisnis, silaturahim dengan keluarga, toleransi dan keragaman. Menurut Best et al. 2014 dan Hasesti et al. 2020, Kennedy 2019, Raja Kumar dan Separat 2018. Adapun dampak negatif bagi media sosial dari media sosial bagi remaja adalah kecanduan media sosial dapat menurunkan prestasi akademik, terjadinya cyberbullying, peningkatan tekanan mental, perilaku menyakiti diri sendiri hingga percobaan bunuh diri, kualitas tidur yang buruk, kepuasan diri yang rendah, masalah perilaku, depresi, kecemasan, serta masalah kesehatan, di mana ternyata jenis kelamin laki-laki memiliki skor problematik internews atau PIU lebih tinggi daripada perempuan. Day et al. 2022, Gupta et al. 2022, Black and Monks 2020. Ini adalah data dari yang di suatu survei yang dilakukan oleh WR Sosial, author, yaitu salah satu perusahaan manajemen konten berbasis Inggris. Di Indonesia ternyata dari 276,4 juta penduduk, itu 167 juta penduduknya atau 60,4% dari populasi itu adalah pengguna aktif media sosial di Januari 2023. Kemudian survei yang dilakukan oleh
API, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, di highlightnya itu ada dari rentang usia berdasarkan umur, tingkat prestasi kontribusi internet berdasarkan umur itu di rentang usia remaja 13 sampai 18 tahun itu yang tertinggi yaitu 99,16%. Jadi luar biasa juga ya. Di nomor satu di antara rentang usia lainnya, baik anak-anak maupun dewasa. Di rentang usia remaja ini yang tertinggi. Kemudian menurut Hotsuite dan juga sosial juga untuk jenis kelamin penggunaan media sosial itu di Indonesia itu untuk perempuan ada 6,8%, laki-laki 5,7% di rentang usia 13 sampai 17 tahun ya, untuk remaja ya. Jadi memang yang tertinggi ya tadi untuk penggunaan media sosial itu di rentang usia remaja ya, survei sebelumnya. Kemudian latar belakang di sisi resiliensi pada remaja itu faktor risiko faktor protektif mempengaruhi resiliensi pada remaja. Jadi faktor risiko seperti genetik, lingkungan, kemudian sosioekonomi, kemudian faktor protektif seperti ketahanan diri, harga diri pada remaja itu sendiri, eh, kemudian belajarnya pada remaja sendiri, gaya online-nya, kemudian juga efekasi pada remaja sendiri itu mempengaruhi resiliensi pada remaja. Dimana resiliensi sendiri adalah suatu kondisi atau ketahanan pada remaja atau kemampuan beradaptasi pada remaja dan bertumbuh pada pasca trauma. Ini Dias dan Kadem 2017, umur Rodian 21. Kemudian lingkungan keluarga yang positif, teman-teman yang suportif, idola, kohesi keluarga, kompetensi pribadi, gaya struktur, kompetensi sosial, gaya online maupun pengembangan resiliensi remaja. Ini Kelly et al. 2017, Law et al. 2018, dan McLaughlin et al. 2021. Di penelitian lainnya disebutkan peer support atau support teman sebaya dan spiritual mempengaruhi sifat remaja. Chiang et al. 21, Hatami Sikalzadeh 22, dan Rahim Zaidi et al. 21. Remaja dengan DM diabetes mellitus tipe 1 membutuhkan dukungan dari keluarga untuk meningkatkan ketahanan resiliensinya. Ini Agustin et al. 2019. Kemudian peer attachment, regulasi emosi, spiritualitas, dukungan sekolah, coping proaktif, dan stres mempengaruhi pada remaja di Kota Depok. Mayoritas remaja muda yang menjadi sampel penelitian memiliki tingkat resiliensi lebih tinggi daripada remaja lanjut. Ini penelitian Ramadiani dan Ripka di tahun 2020. Ramadiani 2020 dan penelitian Ripka di tahun 2020. Kemudian masuk ke rumusan masalah. Jadi peneliti atau saya memberikan rumusan masalah dari latar belakang tadi. Yaitu penggunaan media secara aktif di kalangan remaja memberikan dampak pada kesehatan mental remaja. Jadi ada dampak positif dan negatif. Resiliensi diperlukan agar remaja memiliki coping yang positif sehingga meminimalkan dampak negatif dari penggunaan media sosial. Dan peneliti atau saya tertarik untuk meneliti dan mengidentifikasi gambaran tingkat resiliensi remaja pengguna aktif media sosial Kota Depok karena penelitian terkait resiliensi remaja pengguna media sosial aktif di kota ini masih tidak banyak di Indonesia, khususnya di Kota Depok. Sebelumnya saya juga sudah berusaha mencari data terkait penggunaan media sosial di Dinas Kominfo, Komunikasi Informasi Kota Depok. Saya datang ke Balai Kota. Awalnya ingin melakukan studi pendahuluan, ternyata ditanyakan tidak ada sama sekali data terkait penggunaan media sosial di Kota Depok, apalagi sampai penelitian itu. Dan mereka dari pemerintah Kota Depok terbuka sebenarnya kalau ingin bekerja sama terkait penelitian ini. Dan juga sangat berterima kasih sekali apabila ada yang meneliti dan menyampaikan hasilnya ke pemerintah kota. Dari masalah saya angkat pertanyaan penelitiannya yaitu satu, bagaimana karakteristik remaja penggunaan aktif media sosial di Kota Depok, meliputi usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, media sosial yang digunakan, durasi penggunaan media sosial, dan tujuan penggunaan media sosial. Kemudian kedua, bagaimana gambaran resiliensi remaja pengguna aktif media sosial di Kota Depok. Tujuan penelitian saya ini adalah yang pertama tujuan umum, yaitu mendeskripsikan resiliensi remaja pengguna aktif media sosial di Kota Depok. Tujuan khususnya, yang pertama mengidentifikasi gambaran karakteristik responden, meliputi usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, media sosial yang digunakan, durasi penggunaan media sosial, dan tingkat penggunaan media sosial. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi gambaran resiliensi remaja pengguna aktif media sosial di Kota Depok. Manfaat penelitiannya, yang pertama bagi keperawatan, diharapkan menjadi salah satu tujuan bagi profesi perawatan dalam asuhan keperawatan pada klien usia remaja terkait esensi psikologis, terutama bagi remaja menjadi pengguna aktif media sosial. Kemudian kedua, bagi institusi pendidikan perkembangan ilmu keperawatan,
diharapkan menjadi dasar penelitian, menjadi bahan pertimbangan kurikulum pendidikan terkait pengaruh media sosial bagi perkembangan remaja. Kemudian bagi penelitian keperawatan, diharapkan menjadi dasar acuan atau tambahan data untuk penelitian selanjutnya yang dikembangkan terkait pengaruh media sosial bagi tumbuh kembang dan psikologis remaja. Masuk ke bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Saya menyusun kerangka teori seperti ini, yaitu remaja tadi, yaitu masa transisi dari anak-anak menjadi dewasa. Itu ada 3 tahapan tadi, tahapan usia, remaja awal, tengah, akhir, di mana terjadi perkembangan fisik, emosional, psikososial, kognitif, dan moral dan nilai. Dari psikososial ini pengaruh kesehatan mental remaja, dan pengaruh lainnya yaitu lingkungan, teman sebaya, lingkungan sekolah, masyarakat, dan juga media sosial. Di mana media sosial sendiri memiliki fungsi identitas, kehadiran berbagi, hubungan atau koneksi, percakapan, reputasi, atau citra, kemudian pembentuk komunitas. Tadi ada juga faktor risiko seperti genetik, psikologis, lingkungan sosial-ekonomi, faktor protektif, pribadi emosional, keluarga, sosial, sekolah, pendidikan orang tua, peer support, jaringan sosial komunitas dan spiritual, juga mempengaruhi mental remaja, kesehatan mental remaja. Kemudian resiliensi itu sendiri mempengaruhi kesehatan mental remaja, dan resiliensi juga media sosial juga memberikan dampak bagi resiliensi. Resiliensi itu memiliki karakteristik equanimity, perseverance, self-reliance, meaningful atau purpose, coming home to yourself atau essential aloneness. Kemudian 5 faktor dalam resiliensi itu adalah personal competence, a person trust in other and tolerant for negative impacts, positive acceptance of change, ability to control, and spirituality. Ini sumbernya yaitu Azizah 2001, 2001, Damayanti 2022, Erianto 2021, Hayatami dan Sekar Zideh 2020, Hayas 2021, Hackenberry 2015, Ford et al. 2019, Pence et al. 2020, Umar 2021, Potter NP 2020, Rahim Zahidi et al. 2021, Sintania et al. 2022, Saudara et al. 2022, dan Pela NP 2019. Kemudian masuk ke bab 3. Bab terakhir di proposal ini itu metode penelitian. Variabel penelitian. Peneliti atau saya memunculkan variabel, ada 2, independen dan independen. Untuk variabel independen itu dari remaja, karakteristiknya usia, jenis kelamin, pendidikan. Kemudian untuk media sosial yang digunakan, yang sering digunakan, durasi penggunaan media sosial, dan tujuan penggunaan media sosial. Untuk variabel dependen itu ada tingkat prestasi remaja. Di mana nanti variabel dependen dan independen akan dilihat gambaran daripada karakteristik responden, kemudian tingkat resiliensinya. Selanjutnya itu definisi operasional. Ada variabel, definisi operasional, alat ukur, cara ukur, hasil ukur, dan skala ukur. Untuk yang pertama yaitu resiliensi. Untuk definisi operasionalnya artinya yaitu kemampuan individu untuk bangkit kembali atau mengatasi beberapa bentuk kesulitan, kemudian berefleksi yang positif meskipun melewati kesulitan sesuatu yang tidak menyenangkan. Alat ukurnya saya mengambil dari kuesioner, instrumen kuesioner yaitu Child and Youth Resilience Measure Revised CRMR. CRMR itu isinya 17 item pertanyaan untuk remaja usia 10-14 tahun yang telah diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia oleh Boroalogo dan Jeffries tahun 2019. Cara ukurnya dengan skala Likert 1 sampai 5. 1 tidak sama sekali, 2 sedikit atau jarang, 3 kadang-kadang, 4 agak sering, 5 banyak atau sering. Nilai terendah 17, tertingginya 85. Terjadi 3 tingkat resiliensi berdasarkan nilai standar deviasi atau ST, yaitu rendah, sedang, tinggi. Skala ukurnya ordinal. Untuk usia, dependen profesional hidup responden sejak lahir sampai saat pengisian kuesioner dan tahun Masihi. Alat ukurnya kuesioner data demografi responden, cara ukurnya diisi dengan menulis usia dalam satuan tahun. Hasil ukurnya usia terendah 13 tahun, tertinggi 18 tahun. Tadi terkait dengan penggunaan media sosial usia remaja tadi ya. Skala ukurnya rasio. Kemudian jenis kelaminnya, jenis kelamin, yaitu interseks sebagai laki-laki atau perempuan dari fisik dan biologis. Atau ukurnya skala kuesioner data demografi responden, cara ukurnya diisi dengan jenis kelamin. Hasil ukurnya yang nomor 1 laki-laki, nomor 2 perempuan, skala ukurnya nominal.
tingkat pendidikan, yaitu tingkat pendidikan formal dan pusat saat melakukan pengisian kuesioner. Alat ukurnya kuesioner data responden, cara ukurnya mengisi tingkat kelas atau tingkat pendidikan yang sekarang sedang tempuh responden. Hasil ukurnya yang nomor 1 sekolah menengah atas, SMA, nomor 2 sekolah menengah pertama, SMP atau sederajat. Skala ukurnya ordinal. Kemudian media sosial yang sering digunakan. Di dunia operasional, berbagai jaringan berbasis internet memungkinkan pengguna berinteraksi dengan orang lain secara verbal ataupun visual. Alat ukurnya kuesioner data demografi responden, cara ukurnya mengisi kuesioner tadi. Kemudian hasil ukurnya nama atau jenis media sosial yang sering digunakan oleh responden, contohnya Facebook, Instagram, dan sebagainya. Skala ukur nominal. Kemudian variabel selanjutnya, durasi penggunaan media sosial. Seberapa banyak waktu yang dihabiskan seorang ketika menggunakan media sosial dalam sehari atau 24 jam. Kuesioner data atau klasik demografi responden, yaitu dengan cara ukurnya mengisi kuesioner dengan menuliskan durasi penggunaan media sosial dalam hitungan jam per hari 24 jam sesuai pilihan yang disediakan. Hasil ukurnya dibagi dalam 4 pilihan kategori, kurang 2, yang nomor 1 kurang 2 jam, nomor 2 2 sampai 3 jam, nomor 3 4 sampai 5 jam, nomor 4 5 sampai lebih dari 5 jam. Skala ukurnya nominal. Kemudian tujuan penggunaan media sosial. Bisnis operasional tujuan respon ketika menggunakan media sosial. Alat ukurnya kuesioner data demografi responden. Cara ukurnya mengisi kuesioner dengan menuliskan tujuan menggunakan media sosial. Contohnya hasil ukurnya tadi tujuan yang ingin dicapai responden. Contohnya aktualisasi diri, menjalin relasi, membangun komunitas, mencari berbagi atau sharing informasi, media pemasaran, bisnis sebagainya. Skala ukurnya nominal. Untuk desain penelitian, peneliti menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan cross-seksional, jadi pengambilan data pada suatu waktu saja melalui instrumen kuesioner tadi. Untuk populasi dan sampel, populasi target adalah seluruh remaja pengguna aktif media sosial yang berdomisili di Kota Depok dan mewakili usia pengguna media sosial terbesar dengan remaja, yaitu rentang usia 13 sampai 17 tahun, remaja tengah dan akhir. Kemudian populasi terjangkaunya remaja yang sedang menempuh pendidikan di sekolah menengah pertama, SMP, dan sekolah menengah atas dari SMA di Kota Depok tahun ajaran 2022-2023 yang mewakili rentang usia 13 sampai dengan 17 tahun. Remaja tengah dan akhir dengan jumlah sebesar setelah diambil datanya dari Kemendikbud, itu jumlahnya sebesar 103.381 siswa. Kemudian masuk ke kriteria inklusi dan eksklusi. Untuk kriteria inklusinya dari responden, remaja yang pertama, remaja yang sedang menempuh pendidikan tingkat SMP dan SMA di Kota Depok, berjenis kelamin laki-laki atau perempuan, berusia 10 sampai 19 tahun, pengguna media sosial aktif dalam 6 bulan terakhir, kemudian bersedia menjadi responden. Kemudian kriteria eksklusinya, remaja yang bersekolah di Kota Depok, namun berdomisili di luar Kota Depok. Responden yang tiba-tiba menderita penyakit atau kondisi akut yang mengganggu aktivitas pengisian kuesioner, contohnya gastritis akut, dismenor, nyeri haid, vertigo, migrain, pingsan, dan sebagainya, sehingga responden tidak bisa menjadi pengisian kuesioner hingga selesai. Kemudian responden mengalami efek dari obat yang dikonsumsi seperti jenis obat antihistamin, antidepresan, anti-ansietas, antikonvulsan, pereda nyeri gulung rheumatoid, obat batuk pilek menggunakan pseudoephedrine, hasil dari dextromethorphan, dan obat lain dapat menyebabkan kantuk serta kehilangan konsentrasi, sehingga responden tidak dapat menyelesaikan pengisian kuesioner. Untuk besar sampel, di sini saya atau peneliti menggunakan rumus Lopin. Seperti yang kita ketahui, N kecil sama dengan N besar per 1 plus N besar kali E pangkat 2. Di mana N kecil itu jumlah sampel diperlukan, N besarnya jumlah populasi, ini tingkat kesalahan sampling error, peneliti ambil sebesar 5% atau 0,05. Sehingga didapatkan hasil jumlah sampel yang diperlukan adalah 398,4582 dibulatkan menjadi 400 orang siswa, di mana peneliti atau saya membagi rata antara SMP dan SMA itu masing-masing 200 siswa untuk dijadikan sampel penelitian. Untuk teknik sampling, tekniknya adalah probability sampling dengan cara cluster sampling. Jadi kita ambil, jadi setiap responden
itu memiliki kesempatan yang sama. Kemudian kita klasterkan. Dari kota Depok itu kita bagi menjadi 4 klaster, yaitu berskala arah mata angin, utara, selatan, barat, timur. Diklasterkan. Kemudian dari klaster tadi ada kecamatan-kecamatan sesuai klaster tadi. Kemudian kita pilih satu kecamatan dari klaster yang ada di kecamatan yang di klaster tersebut. Contohnya di utara atau ada Cinere, Limo, dan Beji. Kita pilih kecamatan lagi secara acak dengan menggunakan well of names. Terpilihlah Cinere. Kemudian dari Cinere itu ada beberapa SMP. Kita pilih SMP, kita undi, kita acak dengan menggunakan aplikasi wallofnames.com itu SMP yang terpilih itu SMP 21 Depok. Kemudian untuk SMA-nya yang terpilih dari beberapa SMA yang ada di Cinere itu, Kecamatan Cinere itu, ada yang terpilih dari SMA swasta Islam Dian Didaktika. Begitu juga untuk klaster-klaster lainnya. Sehingga didapatkan satu kecamatan terpilih dan juga satu SMP terpilih dan satu SMA terpilih. Kemudian dari data tersebut kita ambil data sekolah itu kita ambil dari data pokok yang dari Kemendikbud.go.id, kemudian juga data dari sekolah kita .or.id. Kemudian dari situ kita dapat tahu nama sekolahnya, alamat sekolah, dan juga jumlah siswanya pada sekolah tersebut pada tahun 2022-2023, tahun ajaran 2022-2023. Dari jumlah siswa yang masing-masing sekolah tersebut kita lakukan penghitungan proporsi dengan rumus N kecil I dan N besar I sama dengan N besar I bagi N kali N kecil I kali N kecil. Ini keterangannya dari rumus proporsi ini akhirnya didapatkan jumlah sampel masing-masing sekolah yang terpilih tadi dari cluster sampling tadi. Itu ini jumlah murid pada tahun 2022, di mahasiswa 2022-2023 itu dari perhitungan proporsi didapatkan misalnya di SMPN 21 itu jumlah siswa atau muridnya 208 orang. Setelah dihitung dengan perhitungan proporsi itu jumlah sampelnya 81. Dan seterusnya dari 8 sekolah ini karena ada satu SMP dan satu SMA yang terpilih di setiap kecamatan. 8 sekolah ini nanti akan jumlahnya ada 400 siswa sesuai dengan besar sampling yang kita harapkan. Besar sampel yang kita harapkan. Untuk tempat waktu penelitian, tadi tempatnya ada SMP 21 Depok, SMP Perjuangan Informatika Terpadu, SMP Azahra, SMP 23 Depok, SMA Swasta Islam Dian Didaktika, SMA N12 Depok, SMA N10 Depok, SMA Swasta Islam Terpadu Rafflesia. Berikut juga jadwal penelitian, ada perumusan masalah, penyusunan proposal, pengambilan data, pengolahan hasil data, penyusunan hasil penelitian, hasil penelitian, pengumpulan hasil penelitian. Jadi dari April hingga November diharapkan sudah ada hasil. Dan sudah seminar dan juga penguasa penelitiannya. Etika penelitian yang ada pada penelitian saya ini, saya angkat ada 4. Itu beneficence, di mana kita harapkan ada manfaat bagi responden sendiri, selain manfaat bagi ilmu keperawatan, bagi institusi pendidikan, bagi penelitian saja juga pada responden sendiri, di mana dia bisa mengukur juga tingkat resiliensinya ketika dia sudah menjadi pengguna aktif media sosial. Kemudian untuk malefisiensi, agar tidak merugikan responden dan tidak melakukan responden, kita buat sedemikian rupa kuesionernya. Kita jelaskan manfaat dan tujuannya, kemudian juga kesediaan responden menjadi responden, kita modifikasi dengan Google Form atau online kuesionernya, dan responden lebih mudah mengisinya di mana saja dan kapan saja, bisa tersimpan datanya. Kemudian respect for human dignity, kita menghargai harga diri pasien, privasi pasien, ada informed consent, pasien berhak untuk mengundurkan diri, pasien berhak tidak bersedia, dan pasien berhak untuk dilindungi privasi ataupun rahasia daripada data dan informasi yang diberikan pada kita. Jadi ada jaminan. Kemudian justice atau keadilan, kita adil, tidak membedakan suku, agama, dan ras pada responden tadi. Bahkan tadi juga dilakukan cluster sampling. Jadi setiap SMP dan SMA baik swasta ataupun
ataupun negeri itu sama-sama mendapat peluang untuk menjadi sampel penelitian. Untuk pengumpulan data, kita berupa kuesioner secara online Google Form. Jadi peneliti nanti datang ke sekolah, nanti peneliti datang sesuai dengan jumlah sampel yang diharapkan, peneliti bertemu, peneliti jelaskan, nanti peneliti kasih link kepada si calon responden tadi atau responden tadi. Tadi yang bersedia menjadi responden sesuai kriteria inklusi dan eksklusi. Kemudian terkait instrumen karakter demografi responden ini contohnya. Jadi ada nama, usia, jenis kelamin, nama sekolah, tingkat pendidikan. Untuk media sosial, tadi untuk diri sendiri, untuk media sosial itu media sosial yang digunakan, durasi menggunakan media sosial dalam sehari, tujuan menggunakan media sosial. Kemudian untuk instrumen The Child and Youth Resilience Measure Device atau CRMR tadi, CYRMR tadi, itu kita ambil dengan ada 1 sampai 5 untuk skala Likert-nya. Sebenarnya ada dua jenis ya, ada yang 1 sampai 3, ada yang 1 sampai 5 di sini. Peneliti menggunakan 1 sampai 5. Nah, lebih detail lagi dan juga peneliti menganggap responden sudah remaja di mana mereka sudah berkembang untuk tingkat pemikiran dan pengetahuannya sehingga lebih bisa memahami. Ada 17 item pertanyaan nanti akan diisi. Kalau di Google Form nanti akan diklik sesuai ikon-ikon yang disediakan 1 sampai 5 skala Likert-nya. Untuk uji validitas reliabilitas, jadi untuk kuesioner CYRMR ini, Child and Youth Resilience Measure Device ini sudah diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia, sudah dilakukan validitas dan uji validitas reliabilitas, di mana saat itu ada 130 sekolah dasar, anak sekolah dasar, 10 sampai 13 tahun, data dikumpulkan di 2 sekolah dasar, analisis menegakkan validitas dan reliabilitas ukuran apa sama dengan 0,902. Hasilnya menunjukkan bahwa CYRMR ini telah diadaptasi dan memiliki ukuran yang kuat untuk mengeksplorasi ketahanan sosioekologis anak dan remaja di Indonesia ini oleh Guru Alogo dan Jepures tahun 2019 saat itu di Kota Bandung. Jadi mereka adalah psikolog yang sudah diuji di pelatihan rehabilitas yang sudah diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia. Kelasnya itu bahasa Inggris. Untuk prosedur pengumpulan data ada administratif seperti penulis mengurus uji etik, kemudian izin ke FIK, Fakultas Ilmu Keperawatan, kemudian ke mungkin dinas terkait, ke sekolah masing-masing target, mengajukan izin. Kemudian teknik tadi juga penulis menggunakan teknik kuesioner online atau Google Form, kemudian diolah datanya. Pengolahan data nanti ada editing, coding, entering, cleaning, and output-nya nanti. Untuk analisis data, ini ada analisis data univariat, ada 7. Tadi variabel tingkat resiliensi, jenis datanya kategorik, distribusinya frekuensi, uji statistiknya distribusi frekuensi, kemudian ada data usia, itu numerik, itu uji statistiknya tendensi sentral, kemudian pada jenis kelamin, jenis kelamin kategorik, uji statistiknya distribusi frekuensi, ada variabel tingkat pendidikan, jenis yang digunakan, dosis penggunaan sosial dan tujuan penggunaan sosial, yang mana jenis data dan jenis datanya sama-sama kategorik, kemudian uji statistiknya juga sama-sama distribusi penggunaan frekuensi. Nanti data terkait karakteristik demografi responden itu terdiri dari usia, jenis kelamin, tipe pendidikan, media sosial yang digunakan, durasi penggunaan media sosial, dan tujuan penggunaan media sosial akan dilakukan uji tabulasi silang atau cross step terhadap peradependen, yaitu tingkat resiliensi, sehingga dapat diketahui seberapa besar pengaruh karakteristik demografi responden terhadap pengaruh karakteristik demografi responden terhadap tingkat resiliensi pada remaja. Ini daftar pustaka atau referensi yang saya gunakan. Demikian presentasi seminar proposal penelitian skripsi saya terkait dengan gambaran residensi remaja pengguna aktif media sosial di Kota Depok pada hari ini. Terima kasih atas atensinya. Saya akhiri dengan jazakumullah khairan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.